Oke, kita menuju ke partisipan yang lain. Roy langsung. Baiklah. Saya ingin memilih Sofi. Rita Handayani. Rita, angka kelahiran tanggal 11. Korban perselingkuhan suami yang menghasilkan anak. Menurut pengakuannya, mertua bahkan orang tua kandungnya memihak pada suaminya. Adakah perbuatan Rita yang salah? Lalu perbuatan apa yang dapat membuat hidupnya lebih baik lagi? Oke, pemirsa, ada Mbak Rita lahir tanggal 11 November tahun 93 berdiri di hadapan kami. Ya, Oke, silakan Roy. Mbak Rita, di sini saya melihat gambaran kekerasan dalam rumah tangga. Betul ya? Saya melihat kepalanya hancur dan kakinya putus seolah-olah ya seperti itu. Dan kemarahan dari suami kamu. Seperti itu yang saya rasakan di sini. Kemarahan yang sangat dahsyat dan digampar, kegamparan, terus udah gitu ditonjok juga di bagian perut dan pipi, pelipis. Itu yang saya rasakan. Apakah betul, Ibu Mbak siapa? Rita. Pokoknya pas habis lahiran dia ninggalin aku, terus nggak tahu orang tuanya dia ngomong apa sama dia dan cewek itu percaya atau nggak tahu lah, aku nggak tahu juga cewek itu ngomong apa ke mertua aku itu. Pokoknya habis lahiran, setelah habis ulang tahun anak, dia cerita, udah mulai agak-agak curiga, dia cerita katanya punya cewek lagi hamil. Terus aku bilang, ceweknya siapa? Ada kenalan di jalan. Pas aku tanya-tanya lebih lanjut, terus emang awalnya sih aku agak marah, pernah sempat nonjok, sempat menggigit dia, segala macem. Emosi, aku habis lahiran sesar, tapi kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Pas aku ke situ, aku cerita sama orang tuanya, gak lama aku dapat kabar dari temen, kalau tuh cewek udah dibawa ke rumahnya. Tanpa ngomong apapun, orang tuanya nggak ngomong ke rumah gitu, ke orang tua. Kalau misalkan mau ceraiin aku atau gimana, nggak ada ngomong gitu. Kayak udah tinggalin gitu aja. Terus waktu anak aku diambil, waktu sebelum malam tahun baru, malam minggu, aku pulang kerja, nyariin mah, Tian mana? Dibawa sama si Angga katanya. Kok dibawa nggak ngomong? Kan itu pulang kerja nyariin jam 12 malam. Iya katanya tadi bawa lagi katanya gitu. Aku marah, aku bawa lah tuh ke sana, ke rumah mertua aku bawa, aku ambil. Terus mertua aku ngina-ngina katanya, ngapain kamu sini kayak gitu. Ya bapak kenapa tahu ngomong kayak gitu kan. Kan anak bapak sendiri yang nyuruh kalau misalkan kayak dulu, Bun gak ada duit, pergi kayak gitu. Padahal dia sendiri yang suka nganterin pergi kemana-mana, dia nganterin kalau aku ada telepon. Ya nih ada ini nih, nganterin, mau nganter gak? Iya. Kadang kalau misalkan dia nggak dikasih buat kayak ngojek gitu, dia suka ngomong gini, orang lain kok dibayar, nggak latih sendiri nggak dibayar gitu. Padahal emang aku nggak pernah, kalau misalkan ada yang mau sama aku pasti ngomong, ada yang mau nih sama aku, gimana ambil nggak ya? Gitu. Paling dia bilang, terserah, kata kayak gitu. Aku sih seringnya cuma nganter-nganterin aja, kayak gitu, nggak pernah. Paling kalau lagi mau kalau emang lagi kepepet kayak gitu baru. Tapi semenjak emang niatnya udah punya anak, ngilangin lepas kayak gitu semua, sedikit-sedikit kan udah kebuang kayak gitu. Punya anak kedua, niatnya pengen bener lah gitu sama suami, nggak ada kayak begitu lagi, semua sebagian dibuang, udah semenjak punya anak kedua kebuang semua kayak gitu. Tapi pas dia kayak gitu, aku tuh sedihnya orang tuanya itu ngina aku di depan RT, ngatain aku kayak begitu gitu loh. Terus gak ada kebaikan mereka untuk datang ke rumah, apa karena cewek itu pernah pakai gituan atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Soalnya saudaranya dia juga pakai kayak bulu perindu buat lakinya nurut gitu. Aku takutnya laki aku digituin gitu. Terus hamilnya itu aku feelingnya sih bukan anaknya dia gitu. Oke. Iya, aku sih bawa fotonya. Oh, bawa fotonya? Iya. Boleh saya lihat kah? Ya, bawa aja ke sini. Nggak apa-apa. Jadi ini adalah suamimu, Iya. ya, dan ini adalah perempuan yang
selingkuhannya. Iya, aku pernah ketemu sih lagi waktu aku hamil 5 bulan. Aku tanya itu siapa ya? Oh itu saudaranya si Rini, saudaranya si Ria lagi nginep aja. Oh nginep aja kenapa nggak ngontrak gitu kan orang mau berhubungan nggak bisa, katanya udah sebulan di situ. Gak taunya dia sama suami aku udah ada senyum-senyum. Aku kan emang suami aku sama siapa aja kan senyum, care kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau sama dia. Dan Mbak Rita punya intuisi kalau anak ini bukan anak suamimu. Iya, Nah, feelingnya tuh memang bukan anaknya dia gitu. Soalnya kan saudaranya juga bilang kalau dia hamil sama cowok lain yang udah punya istri dan sama saudaranya itu suka main juga Ya, gitu. Mbak Rita silakan kembali dulu biar Roy bekerja di sini. Dan intinya sekarang perselingkuhan ini sudah diketahui oleh pihak keluarga ya. Iya, Lalu reaksi orang tuanya gimana, orang tua si suamimu? ya begitu malah nerima gitu. Nerima ya? Iya. Kalau misalkan orang tua yang baik kan pasti Ya aneh udah ya? punya istri, kenapa Iya. bawa cewek ke sini gitu. Iya. Kalau misalnya mau nyeraiin orang tuanya datang ke rumah. Secara kalau dia nikahin kan baik-baik. Nah ini ceraiin harus baik-baik tapi nggak ada ke rumah gitu. Dan Mbak Rita merasakan akibat dari si bulu perindu inilah? Atau Iya, bagaimana? rasanya kayak suami aku ini dipakein begitu gitu sampai Oke. nurut banget apa yang diomongin tuh cewek kayaknya nurut aja gitu. Bahkan orang tuanya bisa dibeli gitu ya? Iya, Yaudah, coba aku tanya Roy dulu sampai sejauh ini ya. Apakah memang ada keterlibatan dari ilmu-ilmu hitam di sini Roy yang berhubungan dengan pengasihan ya? Iya, betul. Oh. 100% iya. Ada ilmu pengasihan dan ilmu pelet-pelet seperti itu. Dan saya sih tidak menyarankan untuk pisah atau untuk terus langgeng. Tapi ini kecenderungan tendensi suami kamu akan terus bersama dengan wanita lain. Dan saya merasakan, saya kalau udah diginiin, biasanya saya udah gak mau tuh sama itu prianya. Dan saya ngerasa jawaban kedua, apakah ini anaknya atau bukan? Ternyata ini anaknya loh. Oh, Ternyata dugaan kamu salah. gitu Roy. Iya. Apalagi Roy cium? Perempuan ini tidak mau melepaskan Suami. suami kamu. Itu yang saya rasain. Dan suami kamu udah terlalu enjoy dan sayang banget sama perempuan ini. Tidak menutup kemungkinan suami kamu terlibat asmara lagi dengan perempuan ini. Jadi pertimbangkan omongan saya, kata-kata saya. Apakah harus seperti apa dan apa, saya rasa kamu lebih tahu ya. Status pernikahan kamu tampaknya di sini saya lihat masih gantung ya. iya. Oh, Aku sih pengen cerai, cuman dia bilang katanya, iya nanti. Bilangnya iya nanti gitu. Nggak ada, dia bilang kapan maunya kayak gitu, enggak. ya ngomongnya soal perceraian atau menjatuhkan talak kan itu memang sebenarnya adalah hak dari laki-laki ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang sang suaminya sendiri yaitu sudah keluar dari syariah Islam, misalkan berselingkuh itu kan juga sudah keluar, bahkan punya anak di luar dari pernikahan dan punya selingkuhan ya Mbak ya. Mbaknya sendiri punya yang namanya hak untuk mengajukan perceraian itu kepada khulu atau mungkin juga yang bisa membantu Mbak untuk bisa bercerai. Biasanya nanti Mbak harus, misalkan contohnya dalam Islam itu Mbak membayar mahar yang sudah diberikan oleh sang suami. Dan juga akan ada kesepakatan di sini dari beberapa pihak yang misalkan dalam agama disebut dengan ijma gitu Mbak. Jadi kalaupun suami sudah menitipkan ke Mbak, misalkan ada kalimat, yaudah kamu aja yang urus misalkan. Iya. Sudah pernah ngomong gitu belum? Belum, dia paling cuman lewat SMS kayak Gimana SMS? aku mau ceraiin lu talak 3, tapi aku nggak tahu soalnya SMS-nya dia sama ceweknya itu sama. Cewek juga ditalak 3-in? Enggak, maksudnya SMS-nya, cara SMS-nya dia tuh sama kayak ceweknya gitu. Makanya aku takutnya itu Ternyata si ceweknya yang perempuan nulis. itu. Tapi permasalahan di sini belum tentu yang suami Mbak yang menjatuhkan talak ya, karena kan berupa SMS. Karena cara SMS-nya seperti si cewek itu ya. Iya, Cuman terlepas dari suami Mbak menjatuhkan talak atau tidak, entah itu hanya buatan dari sang perempuan aja, iya. tapi Mbak sudah ada hak kok dalam agama untuk mengajukan perceraian. Iya sih, sempet orang tua juga mau ke sana, mau ngomongin lagi. Cuman lagi itu juga aku pernah sempat ke sana lagi, mau ngomongin malah makin dihina-hina sama dia, sama orang tuanya gitu. Iya, kalau gitu mas saya mah udah ninggalin suami kamu sebenarnya. Kalau saya jadi kamu. Mbak Rita tahu perkenalan mereka bagaimana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau misalnya saya lihat di sini sebenarnya perempuan ini banyak hal yang saya duga ya, tidak hanya bermain dengan magic, tapi dia juga menyebarkan fitnah. Dan kalau saya merasakan di sini
banyak hal sekali loh. Dia sih sebenarnya perempuan satu ini udah menyebarkan hal-hal yang gak beres. Jadi kalau saya orangnya cinta damai dan banyak ngalah gitu, walaupun saya tahu gitu ya, jadi sapi perah gitu terkadang. Tapi ya udah deh, ikutin aja flow-nya. Tapi saya minta kamu untuk tegas, satu saat nanti kamu harus putusin. Iya, aku sih emang udah mutusin buat pisah gitu sama dia. Cuman aku mau tahu, Kak Robi, semenjak aku pisah sama dia gitu, dari awal bulan Januari tuh aku sering banget ngalamin dejavu terus. Dejavu? Deja Iya. vu sama dia. Enggak sih, kayak aku tuh aku pergi dari ke tempat kerjaan dia kayak gitu. Ntar aku lagi jalan sama temen, habis Oke. dari tempat kerjaan dia kayak gitu, sering-sering kayak gitu. Kalau dari penelitian yang pernah Kak Robi baca ya, dari sebuah buku, ketika kita mengalami sebuah deja vu, itu artinya kita sedang ada di track kehidupan yang benar. Iya, Itu sering dari banget sih penelitian. ngalamin. Secara saintifik, berarti kamu tuh sekarang sedang ada di jalan yang benar nih Mbak. Dengan kamu single gitu. Jadi kadang kita, ada beberapa orang yang kenapa ya, kok orang itu deja vu sedangkan gue nggak pernah deja vu. Nah yang deja vu itu malah mereka sebenarnya sedang ada di track kehidupan yang benar. Itu dari penelitian yang pernah aku baca sih, tapi aku lupa dari universitas apa gitu. Iya. Gini aja deh, kalau dari penglihatan seorang indigo, suami dari Mbak Rita ini memang cinta atau karena bulu perindu? Gitu loh Ray, maksudnya memang kan pada saat mereka pertama kali kenal gitu kan ya, memang ada rasa atau 100% karena ini ilmu-ilmu pengasihan ini? Iya, memang cinta sih, dan plus ditambah ada bumbu-bumbu ya bumbu perindunya. Tapi percaya deh, kalau ini lepas nih satu saat nanti nih, pasti nanti ketemu sama perempuan lain. Emang Aku sih karakter sih. feelingnya sih nanti kalau sama cewek ini nggak akan lama dan Iya. nanti bakal cari lagi gitu. Itu Soalnya kan udah. kakinya dia udah patah dua-duanya gitu, nggak akan kuat. Pasti ntar ceweknya suruh kerja nggak akan mau. Soalnya ceweknya udah kehidupannya udah enak gitu. Kaki suamimu Iya. patah? Udah pernah patah dua-duanya. Oh, udah pernah. Jadi nggak usah kerja berat ya? Iya, kalau berat pasti linu kakinya. Ya. Udah tadi Kak Robi udah sampein apa pesan dari Pak Ustadz kalau masalah talak memang itu adalah hak dari sang suami. Tapi kalau suami udah keluar dari syariah Islam, artinya berselingkuh, bahkan punya, aduh maaf adik bayinya ini jangan, Lucu tapi ini. jangan disalahin ya. Ada perselingkuhan dan menghasilkan anak itu kan sudah keluar dari ajaran Islam. Kamu boleh kok mengajukan. Iya. Ya cuman orang tuaku kayaknya terlalu ngebela ini banget suami aku gitu. Ibu mertua atau ibumu? Ibu aku. Oh, ibumu Loh. sendiri juga ngebela? Iya, Oh gitu. ngebela ini banget apa sih suami aku ini gitu. Sedangkan aku tuh di sana udah dihina-hina segala macem, tapi ngebela gitu. Terus katanya ngomong apa sih kemarin tuh katanya si Bani sama si Tian disuruh dia bawa ke sana tapi ceritanya malah marah-marah kayak Ibumu gitu. terakhir sholat kapan? Nggak pernah. Ya udah suruh sholat noh. Kalau emang gara-gara si ilmu-ilmu itu biar bener-bener sirna. Kan kita nggak tahu ya wallahu alam apa ilmu sihir kan memang ada. Iya. Kita harus mengakui memang ada dari zaman dulu. Tapi kita kan nggak boleh mempraktekkan apalagi mempelajari gitu. Nah ini terlepas dari apakah memang ibumu kena efeknya, sebaiknya mamamu itu diajaklah sholat atau ngajilah dekat beliau gitu ya. Yunus 8182 nanti dibuka di Al-Quran ya, jadi kamu bisa bacakan, habis sholat dibacakan. Kuat-kuat juga nggak apa-apa, biar ibu dengerin sampai ibu bener-bener bisa ternetralisir nih ya. Iya. Aku sih dari kemarin sih berantem sama mama gara-gara si Angka ini datang ke rumah. Gue bilang, kenapa datang gitu. Terus biarin aja sih bapaknya ini datang, katanya ntar lu malah nggak dikasih duit anak-anak katanya. Ma, Rita si Angga nggak datang aja, Rita masih bisa ngasih kok buat anak-anak gitu bilang. Nggak, inilah kayaknya mama tuh mungkin karena papa juga pernah nikah lagi gitu kan sama orang Jawa, dapat anak dua gitu. Mungkin tabah mama kayak gitu. Ya. Nah anaknya ini yang dua ini nyariin makanya sering ini datang kadang ke rumah. Mungkin Bisa karena turun. itu. Sayangnya mohon maaf ini karma buruknya ke kamu ya Mbak Rita ya. Iya. Apa yang papanya lakukan ke Mbak Rita jadi korbannya itulah ya. Karena papa mempermainkan perempuan, anaknya. Setuju. Misalkan kita punya adik perempuan, baik-baik jangan sakitin hati perempuan, adik kita bisa disakiti juga. Betul sekali. Saya mau tanya satu hal lagi, pertanyaan saya di kepala saya. Kamu tuh selain saya tidak nanya berkaitan dejavu, tetapi saya nanya, kamu mimpi-mimpi serem ya? Iya, aku sering banget. Kamu mimpi hantu ya? Iya. Mimpi
berhubungan dengan hantu dan yang berhubungan dengan hantu dan kawan-kawannya ya, seperti kuntilanak, pocong. Kadang kalau lagi ngamun gitu, ada yang ngeliatin tapi aku balik lagi ngeliat dia udah nggak ada gitu. Kadang aku suka ngerasa, ih ada no yang di situ, lagi ngapain? Kadang aku deketin lagi, Nggak ada orang. nggak ya? ada. Baik. Iya. Kayak tampaknya di sini saya perlu jelaskan lagi. Saya membantu hanya sebagai jembatan saja, Robi ya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan dokter, saya bukan herbalis atau pengobatan alternatif, tapi saya mengamalkan pelajaran-pelajaran apa yang diturunkan nenek buyut saya, seperti itu. Nah, saya pengen punya manajer aku untuk ambilin daun itu. Efek dari ilmu pengasihan ini, kalau ke Mbak Ritanya apa selain tadi dia dapat seperti ya kita anggaplah itu hukum sosial ya, dapat fitnah segala macam. Efeknya apa yang ada Leroy? Kalau efek ke mbaknya ilmu pengasihannya justru nggak ada sih. Oh bukan yang tadi yang bayangan-bayangan apa itu bukan? Bukan. Efek dari karena dia banyak masalah. Bentar ya, saya ambilin ini. Ini adalah minyak virgin oil yang sangat bagus sekali, bisa diminum mentah-mentah atau apalagi virgin coconut oil. Itu bagus banget, langsung minuman digituin. cair. Iya, itu bagus sekali untuk pencernaan dan segala macam. Namun di sini untuk menghilang, dan sekali lagi tips, ini bukannya praktik dukun ya atau praktik apapun itu yang magic, white magic, black magic or whatsoever. Tapi ini lebih ke arah ketenangan dari sang bau ini. Tuh, baunya tuh lebih refreshing. Oh ya? Yep. Nah, ini bisa kita dapetin di mana aja nih. Untuk menghindari, kita cukup pakai dikit-dikit aja gitu. Jadi nggak usah pakai banyak-banyak. Seperti ini. Oke. Ini daunnya kan daun melinjo, daun bayam, dan daun ketumbarnya ini benar-benar merilekskan. Melinjo, bayam, ketumbar. Dicatat ya pemirsa ya. Melinjo, bayam, ketumbar. Jadi gini, penggunaan daun melinjo, bayam, dan ketumbarnya itu dijadikan satu, di blender, kemudian dimasukkan sebagai ini, seperti ini. Kemudian ditiris, dikesampingkan seperti ini dikit, dan masukkan ke dalam sini. Minyak virgin oil tuh wangi nih, jadi kayak gini. Jadi hawa hantu atau hawa yang berhubungan dengan makhluk gaib itu tidak ada. Dan seperti ini, dikit saja diurapkan. Mohon maaf ya, saya minta izin. Wow. Maaf ya. Untuk Biasanya ini didiamkan selama setengah jam. Setelah setengah jam, basuh muka dengan air hangat atau air dingin supaya lebih rileks. hanya di dahi aja, di kening. Hanya di dahi saja, karena penggunaan yang berlebihan justru malah menyebabkan jerawat. Oh. Gitu. Seperti ini dulu, diamkan selama setengah jam, nanti akan saya ambil lagi. Setengah jam. Oke. Ini Dan suami jangan Mbak, lupa ya, satu hal. Tidak hanya ramuan khusus ini, tetapi ini hanyalah sebagai jembatan kecil saja. Apabila lebih bagus lagi kalau gangguan makhluk halusnya sudah menggoyangkan benda seperti itu, campur dengan daun bidara atau daun kelor. Ya. Oke, aku mau nanya. Jadi sebenarnya mertua sendiri memberikan ruang gitu ya? Iya. Aneh banget ya. Aku tuh dulu kenapa nggak mau tinggal di sana, pernah kejadian aku lagi tidur gitu kan. Anak aku lagi tidur, mertua aku lagi ngambil air ke dapur. Terus aku bilang, aku nggak dengar, kok biasa kalau ngambil air langsung keluar. Nah ini kok kayak ada suara orang lagi ngocok di atas kepala aku gitu. Terus aku langsung nengok kan, ngapain Pau gitu ya. Nggak ngapain, langsung lari ke kamar mandi. Aku sih emang udah bangun, cuman pura-pura tidur. Emang biasanya begitu, udah bangun pura-pura tidur. Soalnya kalau misalkan aku bangun kan kadang yang gede suka bangun nyariin kayak gitu. Makanya aku udah ngomong sama suami aku, ya itu papa kamu ngocok di atas kepala. Enggak kok, lagi gatal-gatal aja, dia bilang kayak gitu. Udah makanya semenjak di situ aku nggak pernah mau tinggal di situ lama-lama. Paling Serem ya? dia libur, iya. Dia libur, nginep, besok udah pulang pagi-pagi, kayak gitu. Roy, emang kalau kayak sihir pengasihan ini, itu bisa ke semua anggota keluarga ya? Bisa sebenarnya. Cuma ini kan tergantung iman kita ya. Kalau bisa kuat, ibadahnya rajin, selalu berbuat baik sama orang, itu pasti insya Allah nggak masuk ya. Seperti
Ya, si mama diingetin ya mumpung bulan puasa biar nggak semakin ini. Kata Kamunya sendiri siap nggak untuk ada perceraian? Seperti tadi Pak Ustadz sampaikan. iya emang aku udah minta cerai. Aku bilang aku sendiri juga masih bisa kok buat Ya. anak-anak. Apalagi kan emang masih ada aku gininya masih banyak kok yang mau sama aku gitu kan. Iyalah, cantik kalau kamu. Iya cantik. Cuman kebanyakan yang mau Coba sama sih. aku hanya maunya yang kayak gitu aja. Makanya Dia aku takut sama cowok deket. Kamu tuh masih kencang gitu. Iya bagus loh. Semua pori-porinya tertutup rapih dan cantik. Cuma cantik luarnya tapi dalamnya Masih bimbang, Roy. ya Kegalauan. sedih gitu. Dalamnya sedih. Gitu, rapuh. Boleh saya buka rambutnya kah? Boleh. Tangan Roy lagi minyakan kan? Nggak apa-apa, minyak virgin oil bagus untuk rambut juga. Oh. Malah banyak yang bilang katanya status janda tuh nggak bagus katanya gitu. Kata siapa status janda nggak Iya. bagus? Malahan sendiri juga buat anak-anak juga lebih bagus kok aku bilang. Yang penting hidupin anak-anak benar. Betul, tergantung bagaimana sang janda membawa status tersebut ke Iya. depannya. Kakak saya juga pernah kok ada yang janda, malah hebat, anak-anaknya hebat. Ya, makanya kadang aku kalau deket sama cowok yang siapapun yang deket gitu, kalau deket banget, aku takutnya cuma hanya mau yang kayak begitu aja. Maksudnya mau fun doang. Iya, Tuh, lihat deh. Cantik kan? Sih? Laki-lakinya aja yang agak kurang setengah gram. Coba lihat. Nanti ya kalau suaminya ngelihat semuanya ini, yang saya lakukan, apalagi kamu rajin taruh nggak usah pakai daunnya tapi virgin oil di mukanya. Berdasarkan research itu selalu bagus loh. Oh iya? Iya, di Western kita udah menemukan penelitian itu, terutama di Amerika juga kan. Virgin oil dijual di market store itu sebagai juga buat kulit supaya lebih halus dan menghilangkan mimpi-mimpi buruk. Oh gitu. Sebentar ya. Tuh, langsung bercahaya. Tapi emang ya, itu kan virgin oil itu kan minyak zaitun, betul nggak sih? Betul, ya? betul sekali, kan? minyak kan ya? zaitun. Di Al-Quran sendiri tuh tersebut 7 kali loh. Kamu tahu kan Allah tuh suka yang ganjil-ganjil. Angka 3, 5, 7. Dan salah satunya di surat At-Tin tuh ada memang khasiat dari zaitun itu. Voila. Hah? It's a perfect. Bagus kan? Look at you now. Bagus banget loh. I'm proud of you. Gila, ini mah gak ada apa-apanya. Kamu bisa membawakan diri aja udah. Rambutnya Setuju. bagus, udah pakai virgin oil langsung berkilau. Sembayang ya nanti ibadah ya yang kusyuk sama berbuat amal lebih kenceng lagi nanti. Ya. Jadi apapun ke depannya, kamu harus pastikan sendiri apa kata hati ya. Roy, Mbak Rita kan berdiri di sini udah nggak pakai masker nih. Intinya begini, ini adalah sebuah pergerakan dari dirimu untuk membuktikan kalau fitnah itu semua salah. Dan kamulah yang benar. Kalau emang kamu salah, nggak mungkin kamu berdiri di sini kan ya. Dan masalah suami, kalau emang kamu hatinya sendiri pengen suami pulang, kamu pengen nggak suamimu pulang ke kamu? udah nggak mau. Udah nggak mau ya. Ya udah berarti harapannya sekarang adalah memang tinggal ke hukum aja untuk melakukan perceraian. Yang penting di sini bagaimana mengembalikan pikiran ibu ya atau mamamu sendiri untuk lebih kepada dirimu. Iya, Gak usah mikirin atau tahu ketakutan lagi tentang anakmu ya. Anaknya berapa Mbak sekarang? 2. 2 ya. Kamu sendiri bisa kan membesarkan anak. Soalnya perempuan mana sih sekarang nggak bisa besarin anak Iya. sendiri ya Roh ya. Cukup ya. Cukup sekali. Semangat ya Mbak Semangat. Rita ya. Ini mau dibawa lagi nggak? Iya. Kalau saya jadi kamu saya bakar sih ini. Iya, maunya sih dibakar. Maaf ya ini Roy kasih kumis-kumis. Iya, nggak Ya, nggak apa-apa kan. Apa, mau disobek? boleh. Sobek aja, terus buang. Oh sih pengen ntar dibakar dulu di rumah. Oh kamu mau bakar di rumah ya? Iya, biar orang rumah tahu. Iya. Terus terakhir dari Kak Robi yang berhubungan dengan sosial media, Twitter, Instagram, Facebook, kamu harus unfollow ya. Karena nanti mereka kegeran, dikiranya kamu kepoin mereka. Iya. Ya, Ya. saya senang loh ketemu kamu. Bagus. Terima Apa kasih. Rambutnya? Jiwanya, karakternya, rambutnya, inner beauty-nya dirawat dengan baik ya. Makasih ya, Kak. Terima kasih banyak ya. sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Jadi built in.